أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa huma a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fata
Setelah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga setelah salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita seluruh pengikutnya, yang mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar yang mulia ini dan dengan waktu yang singkat padat namun berharga ini, khatib ingin berwasiat wabil khusus teruntuk diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa mari sama-sama kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan cara kita menjalankan segala perintahnya dan kita meninggalkan segala apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu begitu cepat berlalu sehingga tanpa kita sadari detik berganti dengan menit, menit berganti dengan jam, jam berganti dengan hari, hari berganti dengan minggu, minggu berganti dengan bulan, bulan berganti dengan tahun, tahun berganti dengan tahun, dan begitu seterusnya. Sehingga tanpa kita sadari begitu cepatnya waktu berlalu. 1 tahun itu rasanya seperti 1 bulan. 1 bulan itu rasanya seperti 1 minggu. 1 minggu itu rasanya bagaikan 1 hari. 1 hari itu bagaikan 1 jam. Dan 1 jam itu saking cepatnya dia berlalu bagaikan 1 menit. Dan saking cepatnya waktu berlalu, 1 menit itu seperti pelepah korma kering yang termakan oleh api. Nah, ternyata hadirin fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, khususnya dengan begitu cepatnya waktu berlalu, ternyata ini menjadi satu tanda dari beberapa tanda bahwasannya kiamat sudah semakin dekat. Lantas kalau kita semua sudah tahu kiamat sudah semakin dekat, pertanyaannya adalah persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebaik-baik bekal untuk kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah uang yang banyak, bukan juga rumah yang mewah, bukan juga kendaraan yang bagus, bukan juga makanan yang banyak. Akan tetapi ketahuilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sebaik-baik bekal yang kita bawa untuk mati kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kamu hai segenap umat manusia, dan berbekalah kamu hai segenap orang-orang yang beriman dengan sebaik-baiknya bekal, dan tidak ada bekal yang paling baik yang kita bawa untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan keimanan kita,
melainkan ketakwaan kita, melainkan ibadah-ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah di dalam satu hari 5 waktu 17 rakaat senantiasa kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya sholatku, sesungguhnya puasaku, dan ibadah-ibadah yang lain yang aku kerjakan tidak lain dan tidak bukan, itu semua niatnya adalah untuk mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita sudah mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tenanglah kita berjalan di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapatkan, hadirin, maka apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Segala sesuatu yang menjadi urusan kita, segala sesuatu yang menjadi hal-hal yang kita butuhkan di atas dunia ini, senantiasa itu semua kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau kerjakan semua perintahku, engkau tunaikan semua kewajibanku, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, urusan dunia semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karenanya mumpung kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat sehat walafiat, maka manfaatkanlah nikmat-nikmat tersebut untuk menghabiskan seluruh waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita membuka kitab suci Al-Quranul Karim yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.200 sekian ayat, maka kita akan menemukan satu surat di mana di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, serta Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang betapa pentingnya waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam surah Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, yang artinya demi masa, demi waktu Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah. Ketahuilah hadirin, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan suatu ciptaannya, maka di balik suatu tersebut terdapat peristiwa yang besar, terdapat perintah yang besar, terdapat hikmah yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan, innal insana lafi khusr, yang artinya sesungguhnya seluruh umat manusia itu berada di dalam kerugian. Baik rugi di dunia, lebih-lebih dia bakalan rugi nanti di akhirat ketika kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat kedua ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan menggunakan kalimat inna, ditambah lagi dengan menggunakan alif lam listighraqil jinsi. Artinya siapapun dia manusianya, siapapun dia orangnya, mudakah dia, tuakah dia, laki-lakikah dia, perempuankah dia, pejabatkah dia, rakyatkah dia, orang kayakah dia, miskinkah dia, maka semua orang-orang tersebut berada di dalam kerugian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kalau semua orang yang ada di atas muka bumi ini dalam kerugian, pertanyaannya adalah siapa orang-orang yang beruntung di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat selanjutnya,
tentang menggambarkan golongan orang-orang yang senantiasa beruntung dari dunia sampai akhirat, bahagia dari dunia sampai akhirat, selamat dari dunia sampai akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang di atas muka bumi ini yang seumur hidupnya tidak akan pernah merugi, melainkan dia akan mendapatkan golongan orang yang beruntung dari dunia sampai akhirat. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang di dalam hidupnya lahir ke alam dunia beriman kepada Allah, tumbuh besar di alam dunia dalam ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta orang-orang yang beruntung adalah yang ketika dia wafat meninggalkan alam dunia, dia mati dalam keadaan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hadirin, Allah Subhanahu wa taala sudah berkali-kali menegur kepada kita, mengingatkan kepada kita. Apa teguran Allah Subhanahu wa taala itu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan membawa iman, mati dalam keadaan membawa Islam, mati dalam keadaan mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir hayatnya, di akhir kehidupannya keluar dari mulutnya dua kalimat syahadat ini, maka apa jaminan Allah Subhanahu wa taala? Dakhalal jannah. Maka orang tersebut pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekadar ini yang bisa Khatib sampaikan pada pertemuan Jumat yang singkat ini, karena memang waktu yang tidak memungkinkan. Guru kami pernah berkata, khairul kalam maqalla wa dalla. Perkataan yang paling baik itu adalah perkataan yang sedikit, singkat, padat, akan tetapi penuh dengan manfaat serta kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, Islam kita, serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan dengan berkah Sayyidul Ayyam hari Jumat tidak bangun kita semua daripada tempat ini, melainkan seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan akhir hayat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya murni daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kata yang salah itu datang dari diri saya dan kebodohan saya pribadi. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.